berkuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Guru Injil Alia yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami kelompok 7 dalam wawancara seputar Alkitab, Perjanjian Baru dalam perspektif narasi besar Alkitab. Sebelum mulai wawancaranya, kita akan bersatu di dalam doa untuk mengawali wawancara ini, yang doa ini akan dipimpin oleh teman saya, Putria. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersatu dalam Zoom meeting ini untuk melaksanakan wawancara penugasan UAS Pendidikan Agama Kristen kami. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Zoom meeting ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berserah penuh segalanya kehidupan kami. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk Putria. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama saya Christine Barita Jerlin bersama dengan teman-teman saya. Saya Martina Endrini. Iya. Saya Putria Peradiani. Dan saya Deswanda Margaret. Baik Pak, jadi maksud kami mengundang Bapak untuk bergabung bersama dengan kami adalah untuk menanyakan seputar Alkitab Perjanjian Baru dalam perspektif narasi besar Alkitab. Jadi Pak, pertanyaan dari kelompok kami adalah, apakah pendapat Bapak mengenai makna Injil yang sesungguhnya dalam perspektif narasi besar Alkitab? Demikian pertanyaan dari kelompok kami, Pak. Oke, boleh saya jawab ya. Narasi dalam bentuk Alkitab atau Injil, kalau kita lihat di dalam Roma 1 ayat 1-7, di situ sangat jelas bagaimana Injil itu ya. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi dalam Injil artinya satu bentuk keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari pandangan Alkitab, bahwa Injil itu adalah satu kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengarahkan manusia kepada iman, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi dalam pandangan Alkitab bahwa Injil itu adalah Yesus itu sendiri, yaitu bahwa Yesus adalah terang, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi seseorang yang percaya memiliki iman di dalam Yesus, pasti dia akan memiliki satu kekuatan yang kokoh, yaitu baik itu dalam iman, baik itu dalam keselamatan, baik itu dalam setiap kehidupannya. Nah, makanya di sini sangat jelas bagaimana reaksi manusia ya ketika manusia mengalami satu kesulitan atau manusia itu mengalami satu hal yang bersifatnya di dalam pergumulan. Kalau tidak memiliki satu iman atau memiliki Injil, tentu dia akan terombang-ambing oleh kehidupan yang lainnya. Nah, bagaimana perlu kita sebagai orang Kristen pernyataan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, yaitu artinya Injil itu seperti pernyataan seperti membuka pintu, adalah satu kesempatan ya bagi kita untuk mengenal bagaimana Sang Juru Selamat itu. Nah, yaitu mengenal kepada Allah yang kita percayai. Jadi Injil itulah yang membawa kepada terang pengenalan antara manusia dengan Allah, yang menyelamatkan manusia kepada Allah, sehingga mempersatukan manusia dengan Allah lewat jembatan, yaitu Injil, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, tidak sedikit di antara orang Kristen itu mengaku tetap percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, dan tidak mengenal iman tanpa adanya Injil. Nah, oleh karena itu di sini sangat jelas bahwa Injil itu adalah bagaimana kabar baik ya. Injil itu adalah kabar baik. Nah, apalagi hari ini kita di bulan Desember ini akan menyambut kelahiran Yesus. Artinya Injil itu Yesus itu sendiri. Nah, dalam perspektif narasi Alkitab besar bahwa Yesus itulah yang membawa kepada keselamatan. Nah, oleh karena itu sangat jelas bahwa bagaimana Injil itu yang membawa kabar keselamatan bagi orang percaya, terkhusus dan untuk semua umat manusia. Jadi
dikatakan bahwa kalau kita renungkan, kalau kita lihat di dalam Roma tadi, bagaimana kabar baik yang disambut dengan penuh cinta kasih Tuhan lewat perayaan Natal, ya, yang sesungguhnya bukan sembarang kabar baik. Jadi Injil itu bukan sembarangan, tetapi Injil itu adalah kabar baik yang membawa kepada perspektif yang bersumber daripada Alkitab, yaitu sang tokoh, ya, sang tokoh yang istimewa, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, sesungguhnya Injil adalah suatu berita yang telah ditentukan Allah untuk diberitakan kepada umat manusia dan seluruh dunia. Nah, makanya di sini sangat jelas untuk kita renungkan bersama bagaimana Injil itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat apa Injil itu yang sesungguhnya, sifat dasar Injil adalah seringkali disalahartikan, ya, dalam kehidupan manusia, karena hanya sebagai berakar pada kabar. Tetapi kalau kita renungkan bahwa Injil itu adalah satu sifatnya menyeluruh, ya, bagi orang percaya, yaitu bagaimana kabar itu harus kita sampaikan. Nah, bagaimana kita mengenali Injil atau bagaimana kita menggali Injil, bahwa mengenali atau menggali Injil itu sebagai berita yang mengenai Yesus Kristus, yaitu kerajaan Allah dan keselamatan. Nah, Injil ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu interpretasi dari berita Kristen atau Injil sosial, yaitu tentang berita atau pengajaran dari seseorang guru agama ataupun hamba Tuhan atau pendeta yang dikabarkan kepada jemaat ataupun kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, oleh karena itu, Injil yang sejati didasarkan atas dasar Alkitab. Oleh karena itu, dari ketiga hal ini dapat kita lihat bahwa Injil adalah berdasar daripada sumber Alkitab yang dituliskan oleh para rasul dan orang-orang pilihan. Ya, ada 66 orang yang terpilih untuk digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil ini, menulis Injil. Jadi Injil ini adalah bagaimana Roh Kudus yang memimpin dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Nah, oleh karena itu memang kalau kita lihat di dalam dasar Injil ini, kalau orang yang belum percaya memang sulit untuk mengenal. Tetapi bagi orang yang sudah percaya, Injil itu adalah satu sumber berita, kabar, ya, atau terang yang membawa manusia kepada keselamatan. Itu yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang atau masih ada yang perlu dipertanyakan, boleh. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Penjelasannya sangat jelas dan pertanyaan dari kami cukup sekian Pak. Baik Pak, penjelasan Bapak ini sangat memberkati dan sangat menambah wawasan kami sebagai mahasiswa Universitas Pelita Harapan untuk memahami makna Injil yang sesungguhnya dalam perspektif narasi besar Alkitab. Baik Pak, untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri wawancara di hari ini, dan kami mohon kesediaan Bapak untuk memimpin kami di dalam doa. Kami juga mohon Pak untuk didoakan secara khusus untuk ujian akhir semester kami yang akan kami ikuti di minggu depan. Oke, ini kelompok berapa ya? Kelompok 7 Pak. Oke, kelompok 7 ya. Terdiri dari 3 orang ya? 4 orang Pak. 4. Oke, kalau begitu kita akan bersatu dalam doa. Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus kami boleh bersyukur, boleh bertatap muka lewat Zoom meeting yang ada hari ini, di mana anak kami Christine bersama teman-temannya di dalam kelompok 7 boleh mengikuti satu penjelasan di dalam narasi Injil di dalam Alkitab. Kami bersyukur untuk semuanya, bahkan untuk mahasiswa-mahasiswi angkatan daripada anak kami Christine ini minggu depan akan menghadapi ujian akhir semester. Tuhan Engkau yang senantiasa memimpin, memberi hikmat kepada mereka, hikmat pengertian, hikmat kepintaran, hikmat kecerdasan, bahkan semuanya boleh dicerna dengan baik setiap pelajaran demi pelajaran yang diberikan oleh para dosen-dosennya Tuhan, sehingga boleh diserap, bahkan boleh diaplikasikan di kemudian hari. Dan Engkau juga berkati seluruh mahasiswa Pelita Harapan yang boleh mengikuti lewat Zoom ini ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati saudara mereka, berkati orang tua mereka, bahkan berkati semua yang ikut ambil bagian dalam ujian maupun di dalam pembelajaran mereka. Dan Engkau juga berkati setiap kegiatan hari ini, bahkan perkuliahan hari ini yang boleh diikuti
kelompok 7 ini Tuhan. Biarlah kasih dan penyertaan kuasa kudus-Mu boleh memimpin mereka, memberikan hikmat pengertian yang berasal daripada Engkau saja. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Pak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penjelasan yang Bapak telah sampaikan. Nanti Pak, hasil dari wawancara ini akan kami gunakan dan kami edit seperlunya, lalu kami lampirkan dalam dokumen sebagai hasil dari ujian akhir semester kami pada mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Dan akhir kata, Bapak juga mendapat salam hormat dari Bapak Ferdinandus Butar-Butar sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Baik Pak, kami akhiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami mohon maaf Pak. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat melanjutkan Sama-sama. aktivitas Selamat Bapak. pagi, selamat belajar ya. Iya Untuk Pak, kita terima semua, kasih banyak ya Tuhan Pak. memberkati. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Shalom. Shalom Pak. Sama-sama. Shalom Pak. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan UPH dari kelompok 7 ingin mewawancarai Bapak mengenai kitab perjanjian baru dalam perspektif narasi besar Alkitab. Sebelumnya, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Miss Chan. Baik, Bapak dan teman-teman semua, sebelum kita memulai materi kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur Bapa atas berkat dan anugerah kepada kami, hingga kami berkumpul kembali yang kami gunakan Bapak, beri kami juga hikmat kebijaksanaan Bapak dalam memahami setiap penjelasan yang diberikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan juga yang berkata-kata dalam Bapak nantinya hingga bisa memahami setiap materi yang diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, di sini Pak, perkenalkan, nama saya Widya Angelita, Pembayan Ketaren, dan teman saya. Salam Naomi. Bapak, perkenalkan, nama saya Niscam Putilase, anggota kelompok 7. Ya. Saya Naomi Dwi Cahyani Harefa. Salam Bapak, Ya, saya Dina Rustaria Marbun. Baik, baik Pak, di sini pertanyaan kami adalah, apakah pendapat Bapak mengenai makna Injil yang sesungguhnya dalam perspektif narasi besar Alkitab? Ya. Injil adalah berita besar bagi hidup manusia. Karena memang di dalam Injil terkandung sifat sempurna dari Allah itu sendiri terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Sebab dengan berita Injil atau dengan hadirnya Injil di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa, maka menjadikan manusia memiliki pengharapan besar. Jadi Injil bukan hanya sekedar sebuah buku ataupun hanya sekedar sebuah berita, tetapi Injil mempunyai satu makna yang begitu amat besar bagi setiap kehidupan manusia yang berdosa, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Artinya bahwa Injil itu adalah sebuah berita yang di dalamnya memang memberikan satu pengharapan besar kepada manusia secara keseluruhan. Jadi tidak ada pengharapan yang ditawarkan oleh siapapun atau bersumber dari manapun, dan Allah hanya memberikan Injil kepada manusia yang di dalamnya manusia memiliki satu titik terang akan tujuan hidup di dalam hidupnya, sehingga Injil menjadi satu-satunya pegangan yang harus kita pegang tentang Allah, juga pengetahuan tentang kehidupan manusia itu sendiri, juga pengetahuan tentang tujuan akhir dari kehidupan manusia. Jadi betapa pentingnya Injil itu. Jadi tidak ada yang melebihi harga daripada Injil. Jadi begitu berharganya Injil itu, sehingga Injil menjadi sesuatu yang sangat, saya katakan bahwa Injil adalah kekayaan gereja. Injil adalah kekayaan dari orang-orang percaya. Injil itu adalah harta yang artinya tidak boleh digantikan dengan apapun. Dapat di dalamnya berita Injil memberikan satu
harapan yang sebetulnya tentang Injil itu. Oke, ada yang lain? Baik, terima kasih banyak Pak untuk jawaban yang telah diberikan. Sangat membantu kami besar Injil di dalam Alkitab. Sekian pertanyaan dari kami Pak. Untuk doa penutup, kami minta Bapak yang membawakannya, dan juga kami meminta tolong membawa doa kami yang akan melaksanakan UAS pada minggu ini, sehingga kami bisa mengerjakannya dengan baik. Ya. Oke, sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan singkat pada siang hari ini, kami boleh bertatap muka dengan anak-anak Tuhan yang Kau pakai dalam pelayanan mereka, dalam tugas studi mereka. Dan hari ini kami berdoa di hadapan Tuhan menyerahkan semua anak-anak-Mu ini dalam penyertaan kasih Tuhan. Engkau menaruh kasih dan kemurahan, Engkau menaruh hikmat, memperlengkapi mereka dalam studi mereka Tuhan, sampai kepada satu tugas tanggung jawab pelayanan yang lebih besar, yang nanti Tuhan akan percayakan kepada anak-anak-Mu ini. Dan Tuhan menyerahkan kalau sebentar mereka akan menghadapi UAS. Tuhan juga memberikan hikmat, kasih karunia Allah yang memberi kekuatan dan pertolongan kepada mereka, sehingga mereka mampu mengerjakan segala tugas-tugas mereka. Berkati mereka dalam segala keperluan dan kebutuhan mereka. Berkati mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Berkati orang tua mereka, seluruh pihak yayasan, sekolah, kampus, di mana mereka tinggal, di mana mereka mengenyam pendidikan. Diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat-Mu dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Kami dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih, dan juga Bapak mendapat salam dari dosen kami, Pak Ferdi. Berterima kasih karena sudah membantu kami dalam wawancara ini. Amin. Terima kasih Oke. Pak. Salam. Terima kasih. Salam, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Oke, Namun saya udah bisa ketemu. Pak, sebelumnya saya memohon izin, bolehkah kita berfoto bersama sebagai bukti dokumentasi? Oh gitu ya, oke. Baik. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Pak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama, Tuhan berkati. Berdasarkan wawancara yang kami ikuti, saya dapat menarik refleksi, yaitu Injil sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia sesungguhnya adalah berdosa. Dan Injil ini merupakan kekayaan suatu gereja, di mana Injil merupakan pegangan hidup setiap manusia. Shalom, saya Putria Peradiani dengan NIM 0150 12 10026. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pribadi saya dari wawancara yang telah kami laksanakan, yaitu Injil menurut narasi besar Alkitab. Jadi, refleksi pribadi saya, Injil merupakan kabar baik bagi seluruh umat manusia. Dan saya siap menjadi pembawa kabar baik itu. Dan dari wawancara hari ini, saya diingatkan bahwa Injil merupakan pegangan hidup setiap dari kita manusia. Sehingga melalui Injil, manusia dapat memiliki pengharapan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan saya Naomi Dwi Cahyani Harifah, salah seorang anggota dari kelompok 7. Melalui kegiatan wawancara dengan pendeta yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami, saya dapat belajar dan mengetahui bahwasanya Injil adalah suatu berita besar, suatu kabar sukacita yang diterima oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Injil ini merupakan suatu kekayaan, suatu kekuatan yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Khususnya saya sebagai seorang yang berdosa yang telah ditebus oleh Kristus,
Dengan adanya Injil dapat memberikan saya suatu kekuatan, suatu pengharapan, serta suatu pengetahuan akan tujuan akhir dari hidup saya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya saya bersyukur atas anugerah yang telah saya terima tersebut. Dengan mengerjakan Injil tersebut di dalam kehidupan saya, dengan contoh memperkatakan yang baik, mengasihi sesama saya, serta rajin untuk membaca Alkitab, rajin untuk berdoa, dan mau membangun relasi serta hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan melalui persekutuan ibadah, melalui saat teduh, dan selalu berpengharapan teguh di dalam Dia. Selalu meminta pertolongan dari Roh Kudus agar dimampukan untuk mengerjakan Injil tersebut di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Shalom, refleksi saya dari Injil menurut narasi besar Alkitab adalah Injil bukan hanya sekedar buku, melainkan kabar baik bagi seluruh umat manusia yang berisikan tentang kelahiran, kehidupan, dan kematian Juru Selamat yang melakukan karya penyelamatan bagi manusia untuk melepaskan manusia dari belenggu-belenggu dosa. Terima kasih. Saya bersyukur melalui wawancara ini saya mengerti apa itu Injil. Injil merupakan kabar baik dan saya ingin menjadi pembawa kabar baik tersebut. Terima kasih. Saya Desimana Margaret dengan nomor induk mahasiswa 0150 1210 080. Refleksi yang dapat saya ambil dari apa makna Injil yang sesungguhnya dalam perspektif narasi besar Alkitab adalah bahwa Injil tersebut merupakan Roh Kudus yang memimpin melalui firman Tuhan yang tercurah di dalam Alkitab. Dan Injil sendiri juga merupakan kabar baik untuk seluruh umat Kristen. Oleh sebab itu, kita sebagai Kristen sudah diharuskan atau disarankan untuk selalu membaca Alkitab agar kita jadi lebih tahu siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu, karena seluruh cerita mengenai Tuhan Yesus tertuang dalam firman-Nya melalui Alkitab. Shalom, perkenalkan nama saya Christine Berita Cerlin dengan NIM 015012100096. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh para narasumber, saya dapat semakin memahami bahwa makna Injil yang sesungguhnya dalam perspektif narasi besar Alkitab, yaitu Yesus itu sendiri, yang membawa kabar sukacita berupa keselamatan bagi seluruh umat manusia, di mana kabar sukacita ini harus diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya. Melalui Injil ini, manusia dapat memiliki pengharapan, yaitu pengenalan antara manusia dengan Allah dan pengetahuan tentang tujuan akhir dari kehidupan manusia. Dari penjelasan tersebut, saya juga dapat semakin memahami bahwa di dalam Injil terkandung sifat sempurna dan kekuatan Allah itu sendiri. Artinya, Injil ini sangatlah berharga, karena merupakan kekayaan bagi gereja dan orang-orang percaya yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur karena saya memiliki pengharapan berupa keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan saya akan memberitakannya melalui perbuatan, sifat, dan sikap saya dengan baik, agar semakin banyak orang yang terberkati dan mengenal Injil di dalam Yesus Kristus melalui diri saya. Sekian refleksi dari saya, terima kasih. Saya Widya Angelita, Pembayun Ketaran. Refleksi yang saya dapat dari hasil wawancara kelompok kami adalah bahwa Injil merupakan berita besar bagi kehidupan manusia, dan Injil merupakan kekuatan Allah yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Sehingga melalui Injil ini, saya dapat mengenal Allah dengan lebih baik, saya dapat mengenal tentang kehendaknya dalam kehidupan saya, sehingga kehidupan saya menjadi lebih berkenan di hadapan Allah. Terima kasih.